Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Kabinet Insinyur Juanda dengan anggota kelompok 1. Dina Kusuma Astuti, absen 10. 2. Dinda Aliyah Rahmahayu, absen 11. 3. Eri Yuliana, absen 14. 4. Rehan Aryansyah, absen 27. 5. Revita Bintang Kusuma. Berikut adalah gambar Kabinet Insinyur Juanda. Yang bagian atas terdapat gambar beberapa anggota Kabinet Insinyur Juanda dan yang bagian bawah terdapat gambar Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, di mana beliau adalah Menteri Kabinet Juanda pada masa demokrasi. Awal terbentuknya Kabinet Juanda. Pada tahun 1955 sampai 1957, kondisi bangsa menuju perpecahan yang diakibatkan oleh polarisasi yang dilakukan partai-partai dalam pembagian Jawa luar Jawa. Pada saat itu, terdapat sentimen-sentimen antar kesukuan dan kedaerahan yang semakin jelas akibat dorongan perbedaan-perbedaan daerah yang diungkap pada pemilu 1955. Kala itu, suku Sunda menyatakan kejengkelannya kepada orang Jawa karena menguasai bidang pemerintahan. Sementara itu, masyarakat luar Jawa mulai merasa pemerintah di Jakarta lalai dalam menjalankan tugasnya karena masyarakat luar Jawa mulai frustasi dengan nilai mata uang rupiah yang semakin tinggi. Kemudian pada 28 Oktober 1957, Presiden Soekarno berencana membubarkan partai politik. Alhasil membuat militer saat itu gusar. 2 hari kemudian, Soekarno mengungkapkan pemikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin. Pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Saat itu, PKI tidak setuju dengan pengambilan kekuasaan itu. Akibatnya, mereka banyak yang ditangkap oleh militer. Akibat hilangnya kekuasaan atas Sumatera, sumber perekonomian pun ikut hilang. Akibat kejadian ini, Nasution terpaksa harus mengakhiri demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer atau perdana menteri. Sejak kejadian itu, Nasution mendesak Soekarno untuk mengumumkan darurat perang. Presiden Soekarno setuju pada tanggal 14 Maret 1957. Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri. Sekaligus kabinetnya berakhirnya kabinet Ali saat itu. Pada 9 April 1957, dibentuklah kabinet baru bernama Kabinet Karya Juanda di bawah komando seorang non-partai, yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya. Sebagai Perdana Menteri, Insinyur Juanda juga dinampingi oleh 3 wakil, yaitu Mr. Hardy, Itman Chalid, dan Dr. Leimana. Kabinet Juanda saat itu bekerja di bawah bayang-bayangan transisi antara demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. B. Kejatuhan Kabinet de Juanda. Kabinet de Juanda disebut juga Kabinet Karya memerintah pada periode 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini dinamakan atas nama Perdana Menteri de Juanda Kartawijaya, yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Kabinet ini adalah kabinet terakhir yang memerintah di masa demokrasi liberal. Kabinet de Juanda dibentuk untuk menggantikan Kabinet Ali II yang memerintah dari 26 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali II ini jatuh
setelah banyaknya tekanan akibat berbagai pemberontakan di daerah seperti pemberontakan DI atau TII akibat Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo mengabalikan mandatnya ke Presiden Soekarno. Seiring dengan perubahan sistem demokrasi di Indonesia akibat Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini akibat kegagalan konstitusional dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Selain itu, pada masa demokrasi liberal juga terjadi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Akibat dekret ini, sistem pemerintahan berganti dari sistem parlementer dengan kabinet dikepalai Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlem menjadi sistem presidensial dalam kabinet dipimpin langsung oleh presiden. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan ini, maka kabinet de Juanda berakhir dan digantikan oleh kabinet kerja 1. C. Program kerja Kabinet Juanda. 1. Membentuk Dewan Nasional atau sesuai dengan konstruksi Presiden dan sejak Juni 1957 membentuk Depernas atau Departemen Penerbangan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan Irian Barat. 5. Mempercepat pembangunan. D. Hal-hal yang berhasil dicapai. 1. Berhasil membentuk Dewan Nasional. 2. Berhasil mengadakan musyawarah nasional. 3. Berhasil mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda yang berisi tentang mengenai Laut Indonesia sebagai laut teritorial dan sebagai penghubung antara pulau di Indonesia. Beberapa peristiwa penting pada masa Kabinet Juanda. 1. Perjuangan Irian Barat yang dipimpin oleh pemerintah dan digiatkan dalam aksi pembebasan Irian Barat. 2. Pendirian Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1958 dengan Husein sebagai ketuanya. Pendirian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tepat setelah berakhirnya masa berlaku Ultimatum Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia PRRI. Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara, mantan Presiden PDRI, dan berkedudukan di Bukit Tinggi. 4. Perjuangan Pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya ke dalam wilayah NKRI sebenarnya telah memberi kesadaran akan perjuangan pembentukan keutuhan wilayah negara Indonesia. F. Faktor kesulitan pada masa Kabinet Juanda. 1. Biaya menumpas pemberontakan PRRI Pramesta begitu besar, sampai pertengahan 1959 mencapai lebih dari 5 juta. 2. Kekurangan penerimaan karena sistem ekonomi barter dan merebaknya penyelundupan. 3. Defisit penerimaan yang begitu besar. Pada tahun 1958 kurang lebih 9.500.000, tahun 1958 7.911.000, sehingga berakibat inflasi karena pemerintah hanya mampu menutupinya dengan uang muka dari Bank Indonesia. 4. Disiplin ekonomi masyarakat memang masih kurang. G. Partai politik pada masa Kabinet Juanda. Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, Partai Keadilan, Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PPP, Hanura, Partai Bulan Bintang, PKB Indonesia. Demikian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.